Halo sahabat Weekly, di Meksiko, sosok seorang nenek atau dalam bahasa Spanyol disebut abuela sangatlah dihormati dalam kehidupan bermasyarakat di sana. Bahkan sebuah minuman coklat yang cukup populer menggunakan nama abuelita dan gambar seorang nenek sebagai logo dalam kemasan mereka. Sehingga ketika terjadi tragedi beruntun, sekitar awal tahun 2000-an yang melibatkan wanita berusia lanjut yang rata-rata tinggal sendirian, membuat seluruh masyarakat Meksiko menjadi sangat khawatir. Pihak kepolisian bekerja dengan sangat keras untuk mencari otak di balik tragedi itu yang diberi julukan El Mata Viejitas. Pelakunya diidentifikasi sebagai sosok pria yang berdandan ala wanita atau para pria feminin karena dalam setiap kemunculannya dia selalu memakai make up dan pakaian wanita. Hingga pihak berwenang sempat menggeledah dan mengambil sidik jari sejumlah pekerja esek-esek di daerah Mexico City, tetapi hasilnya nihil. Sekitar tahun 2003, kegiatan pelaku semakin aktif, tetapi tetap saja pihak berwenang masih gagal menemukannya. Hingga secara tak terduga, sebuah tragedi terulang lagi pada tanggal 25 Januari tahun 2006 yang akhirnya menjadi terobosan besar dalam upaya polisi mengungkap kasus beruntun tersebut. Tragedi itu menimpa nenek Ana Maria de los Reyes Alfaro, seorang pemilik kamar sewaan yang berada di wilayah Venustiano Carranza, Mexico City. Hari itu, sekitar tengah hari, seorang pria penyewa kamar melihat seorang wanita keluar dari rumah nenek Ana Maria. Pemandangan itu tampak mencurigakan karena wanita yang berpakaian perawat itu segera melarikan diri dari sana. Si pria penyewa pun jadi curiga. Dia segera memeriksa ke dalam rumah nenek Ana Maria dan benar saja wanita malang itu sudah tidak bernyawa. Kemudian dia segera berteriak meminta tolong. Beruntung teriakannya didengar oleh 2 orang petugas polisi yang sedang berpatroli di daerah sana. Keduanya segera melakukan pengejaran dan wanita itu akhirnya tertangkap. Setelahnya, pihak kepolisian mengumumkan bahwa pelaku dan kasus yang terus menghantui warga Mexico City akhirnya terungkap. Masyarakat terkejut bukan main saat mengetahui bahwa sosok yang selama ini diduga pria ternyata seorang wanita dengan perawakan maskulin yang juga seorang pegulat wanita lucha libre yang terkenal di Meksiko. Juana Barraza lahir pada tahun 1956 di El Paso, Yucatán, sebuah desa miskin di pinggiran negara bagian Hidalgo yang berada di utara Mexico City. Juana kecil tidak terlalu mengenal sosok ayahnya yang dikabarkan berprofesi sebagai polisi. Ibunya, Justa Samperio, doyan minum dan selingkuh hingga akhirnya diceraikan oleh ayahnya. Sejak saat itu, Juana dibesarkan oleh ibunya yang buruk dan mereka hidup dalam kemiskinan. Justa Samperio sama sekali tidak peduli dengan perkembangan putrinya Juana, hingga gadis itu tidak bisa baca dan tulis. Justa hanya peduli dengan kesenangannya sendiri. Dia tidak bisa hidup tanpa minumannya. Hingga suatu hari, ketika tidak punya uang untuk membeli minuman, Justa gelap mata. Dia sampai hati menyerahkan putrinya Juana yang masih sangat belia kepada seorang pria hidung belang hanya demi mendapatkan 3 gelas minuman. Bisa ditebak bagaimana buruknya kehidupan Juana dalam asuhan pria itu. Kehormatannya direnggut oleh pria itu dan digagai berkali-kali hingga Juana hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki.
Entah bagaimana caranya hingga akhirnya Juana terlepas dari si pria bejat. Dan saat Juana beranjak dewasa, dia sempat berhubungan dengan 2 orang pria lain. Dari ketiga pria berbeda itu, Juana memiliki 4 orang anak. Meski demikian, Juana tidak pernah menikah. Dia memilih hidup sebagai orang tua tunggal dan bangga bisa berperan sebagai ayah sekaligus ibu bagi ke-4 anaknya. Apa saja dilakukan Juana demi menghidupi ke-4 anaknya. Pekerjaan halal seperti petugas kebersihan jalanan atau penjual asongan dan terkadang yang tidak halal seperti mencopet. Juana berusaha sekuat tenaga menjadi ibu yang baik agar anak-anaknya tidak menderita seperti dirinya sewaktu kecil. Sayangnya, putra pertama Juana meninggal dunia dalam sebuah aksi perampokan. Setelah itu, putri keduanya menikah muda dan tinggal bersama suaminya. Juana sendiri menetap bersama 2 anaknya yang masih kecil di sebuah flat murah yang disewanya di pinggiran timur Mexico City, tak jauh dari putrinya. Usaha keras Juana selama ini membesarkan anak-anaknya sepertinya membawa hasil karena para tetangga menilai anak-anak Juana sebagai anak-anak yang baik, sedangkan Juana sendiri dikenal sebagai sosok yang menyenangkan di lingkungan mereka. Saat itu, Juana mulai senang terlibat dalam dunia gulat lucha libre dan menjadi seorang pegulat wanita di sana. Perawakannya berubah menjadi maskulin karena dia sering berolahraga demi menunjang profesi barunya. Lucha libre adalah sebuah ajang gulat bercampur hiburan yang memiliki banyak penggemar dan sangat terkenal di Meksiko. Para pegulatnya mengenakan kostum bertopeng yang sangat menarik disesuaikan dengan peran yang mereka pilih dalam ring tinju. Setiap pegulat memilih sebuah nama, dan Juana menamai dirinya La Dama del Silencio atau The Lady of Silence. Dia memilih nama itu karena sesuai dengan pribadinya yang pendiam dan tertutup. Karir Juana sebagai The Lady of Silence cukup sukses dan menarik bagi para penggemar lucha libre. Dia sering terlihat duduk di barisan depan ring setiap ada pertandingan. Terkadang, Juana mendapat panggilan untuk bertarung sebagai hiburan dalam sebuah pesta di kota kecil. Juana juga yang akan mengorganisir acara gulat itu. Sosoknya begitu dikenal sebagai tokoh berpengaruh dalam dunia gulat lucha libre, hingga sebuah saluran televisi melakukan interview beberapa minggu sebelum karirnya berakhir. Sayangnya, meski kehidupan Juana terlihat berjalan baik-baik saja di permukaan, namun ada satu trauma yang tidak pernah bisa hilang dari dirinya akibat perbuatan ibunya yang buruk semasa Juana kecil hingga kesehatan mentalnya terganggu. Sosok nenek seringkali mengingatkan Juana pada ibunya, sehingga setiap melihat seorang nenek, tiba-tiba dia jadi begitu benci dan sangat marah, ingin melakukan sesuatu pada sosok itu demi membalaskan sakit hatinya. Dan setiap kemarahannya muncul akan berakhir maut bagi para targetnya. Selama beberapa tahun Juana berhasil lolos dari tanggung jawab atas perbuatannya karena penampilannya yang maskulin sebagai pegulat wanita. Tetapi keberuntungannya habis pada tanggal 25 Januari tahun 2006 ketika dia ketahuan sesaat setelah menyelesaikan aksinya dan hendak melarikan diri dari rumah nenek Ana Maria de los Reyes Alfaro. Hampir 4 bulan sejak penangkapannya, Juana Barraza telah didakwa atas 10 kasus dan tampaknya jaksa akan menuntutnya dengan puluhan kasus serupa meski Juana bersikeras hanya mengakui aksi terakhirnya pada nenek Ana Maria Reyes. Selama dalam tahanan, Juana sama sekali tidak tampak seperti si mata viejitas yang keji. Penampilannya biasa saja, justru tampak terhormat dengan rambut pendek yang terpotong rapi.
Meski persidangan resmi Juana di pengadilan Meksiko berlangsung selama beberapa tahun, namun publik dan media telah lebih dulu mengadili wanita berusia 48 tahun itu di media lokal sejak hari pertama dirinya tertangkap. Hal itu membuat beberapa penggerak hak asasi manusia di Meksiko merasa Juana Barraza telah diperlakukan secara tidak adil oleh media dan publik. Seorang kriminolog menilai bahwa Juana Barraza tidak memiliki kestabilan mental akibat trauma masa kecil hingga wanita itu sebenarnya tidak layak untuk diadili. Sedangkan jaksa di hadapan media menyatakan bahwa Juana melakukan semua tindakannya dalam kondisi sadar hingga dia cukup mampu menjalani persidangan. Akhirnya pada tanggal 31 Maret tahun 2008, 2 tahun lebih setelah tertangkap, pengadilan menyatakan Juana Barraza bersalah dalam 16 kasus. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman 759 tahun penjara kepada Juana Barraza si Mata Viejitas. Kisah tentang Juana Barraza kembali mencuat ke publik pada tahun 2015 setelah dirinya menikah dengan seorang tahanan pria. Pernikahan keduanya tidak berjalan lama dan bercerai 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2017. Saat ini, Juana Barraza masih menjalani hukumannya di penjara Santa Marta Acatitla. Itulah akhir kasus hari ini. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Stay safe, stay healthy, and see you in the next case. Terima kasih.